Halo Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini adalah podcast dari Texco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, customs, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Feli, dan pada kesempatan kali ini akan menemani kalian membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-26 dari Texco Talks, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan bukti potong PPh pasal 21 yang dikemas dalam judul Benarkah PPh pasal 21 gaji saya kurang bayar? Yuk pahami perhitungan THR dan bonus di SPT. Kali ini sudah hadir bersama kita salah satu tax associate dari Texco Solution untuk membahas dan menjawab terkait dengan topik tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa. Halo Kak Odi, gimana kabarnya? Halo Kak Feli, Alhamdulillah baik. Untuk Kak Feli sendiri gimana nih kabarnya? Baik juga. Boleh Kak Odi untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Texco? Oke, makasih Kak Feli. Halo Sobat Texco, perkenalkan saya Cindy Claudia Dewi atau bisa dipanggil Odi, salah satu tax associate dari Texco Solution. Oke, itu tadi ya perkenalan singkat dari narasumber kita yaitu Kak Odi. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali Kak ya. Oke, boleh banget Kak. Iya, Sobat Texco, mungkin sering kali nih ya, waktu kita udah musim untuk lapor SPT tahunan, para karyawan, Sobat Texco sekalian agak terkejut nih Kak, terheran-heran melihat angka PPh pasal 21 yang harus dibayar. Apalagi kan habis THR dan bonus kisahnya. Iya Bang. Cuannya banyak ya. Padahal mereka kayak ngerasa, nih kok PPh pasal 21 saya kan udah dipotong nih tiap bulan oleh perusahaan gitu. Tapi ketika di awal tahun mereka menerima bukti potong, itu terdapat di dalam SPT-nya kurang bayar. Nah, jadi benar nggak sih Kak sebenarnya PPh pasal 21-nya itu kurang bayar? Boleh dijelaskan Kak? Jadi Kak Feli, kenapa sih bisa timbul perasaan kok PPh pasal 21 saya kurang bayar ya? Padahal perusahaan kan udah potong nih setiap bulan gitu kan. Nah mungkin nih ya mereka itu belum sepenuhnya paham nih apa dari bupot ataupun bukti potong PPh pasal 21 itu sendiri. Nah jadi apa sih bupot PPh pasal 21 sendiri? Jadi bupot PPh pasal 21 ataupun bupot PPh pasal 21 sendiri merupakan dokumen ataupun bukti yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang menunjukkan bahwa penghasilan kita itu sudah dipotong dengan PPh pasal 21 dan disetorkan ke kas negara, Kak. Nah, untuk PPh 21 sendiri itu ada 2 jenis bukti potong nih, Kak. Yang pertama itu formulir 1721A1. Nah, biasanya formulir ini tuh diberikan kepada pegawai tetap ataupun pensiunan. Nah, yang kedua itu adalah formulir 17216. Nah, biasanya formulir ini tuh hanya dikasih ke pegawai tidak tetap ataupun penerima penghasilan yang tidak berkesinambungan gitu, Kak. Oke, nah khususnya nih untuk karyawan nih kayak kita ataupun Sobat Texco sekalian lah ya, yang jadi karyawan swasta di suatu perusahaan, biasanya itu dapetin formulir 1721A1 ataupun bukti potong A1 1 tahun, Kak. Oke Kak, berarti bukti potong ini semacam kumpulan dokumen atas bukti penyetoran pajak kita selama 1 tahun dan wajib untuk dimiliki Kak ya? Bener banget nih Kak. Nah, jadi bupot 1721A1 sendiri merupakan kredit pajak. Nah, biasanya bupot ini tuh terdiri dari penghasilan kita selama 1 tahun, Kak. Nah, biasanya ada gaji, THR, bonus, termasuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong sama perusahaan. Nah, tanpa bukti potong ini kita nggak bisa ngelaporin SPT tahunan kita. Karena bupot A1 sendiri merupakan sumber data utama untuk ngelaporin SPT tahunan kita, Kak. Oke, berarti ketika misalnya kita sudah menerima bupot atau bukti potong, seharusnya PPh kita sudah settle Kak, atau gimana? Sebenarnya kalau udah menerima bupot itu harusnya udah settle ya Kak, kalau dari perhitungan dan lain-lainnya udah sesuai gitu loh, Kak. Oke, baik. Mungkin gini Kak, sekarang aku mau singgung sedikit nih terkait dengan aturan terbaru pemotongan PPh pasal 21 nih Kak.
yaitu skema tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, ini kan masih terhitung baru lah Kak ya, Iya maksudnya banget. ya yang diatur dalam PMK 168 tahun 2023. Sebenarnya apa sih Kak dampak dari TER ini terhadap kekhawatiran kurang bayar atas PPh pasal 21 ini Kak? Oke. Nah, ini nih yang harus kita pahami nih Kak Feli ya. Iya. Jadi skema TER ataupun tarif efektif rata-rata ini terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Nah, di mana tarifnya itu disesuaikan dengan PTKP dari penerima penghasilannya. Nah, tarif TER itu sendiri hanya untuk mempermudah perhitungan PPh pasal 21 bulanan ataupun masa pajak. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan payroll. Oke. Biar kayak gampang aja gitu loh ngitungin PP 21-nya dan gajiannya nggak telat gitu loh Kak. Nah, Iya. nah tarif TER ini sendiri itu hanya digunakan dari masa Januari sampai dengan November Kak Feli. Oke, berarti Bupot 1721A1 ini di akhir tahun nanti tuh angkanya bukan dari hasil hitungan TER Kak, atau gimana? Nah, bener banget Kak Feli. Jadi, untuk masa Desember ataupun masa terakhir dari Iya. penerima penghasilan ini nantinya akan dihitung menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, biasanya itu untuk rentang tarifnya itu dari 0 sampai dengan 35%. Gitu Kak Feli. Nah, Oke. nanti hitungan dari tarif progresif inilah yang akan muncul di bukti potong A1 kita gitu loh Kak Feli. Oke, berarti bisa disebut TER ini sebenarnya metode sementara gitu ya, kalau untuk Iya. bulanan atau masa pajak. Tapi nanti ujung-ujungnya ketika di masa Desember itu akan dihitung menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh, gitu ya Kak ya? Iya, bener banget Kak Feli. Oke, jangan lupa dicatat ya Sobat Iya banget nih Textco. Sobat Textco. Jangan kayak dihitung juga nih Desembernya pakai tarif TER kan. Berbahaya nih kan ya. Heeh. Oke, sekarang mungkin kita beralih ke sumber kekhawatiran dari PPh pasal 21 ini, yaitu terkait dengan THR dan bonus. Sebenarnya kan harusnya kita happy ya menerima THR dan bonus Ya gitu bonus Kak kan udah ya. kayak tambahan gitu kan ya Kak Iya, Feli cuman ya. ya khawatirnya tuh di pajaknya ya, PPh pasal 21-nya ya. Karena kan maksudnya perusahaan harus menghitung PPh 21-nya dengan metode kumulatif gitu kan Kak ya. Nah, boleh nggak sih Kak dijelaskan sebenarnya metode kumulatif ini gimana sih gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya Kak, Iya. untuk THR dan bonus ini kan sebenarnya merupakan penghasilan yang tidak teratur, nggak kayak gaji. Betul. Gaji kan itu Tiap bulan teratur ya? tuh tiap bulan, Heeh, sedangkan THR ataupun bonus ini kan hanya di beberapa masa aja, entah pas Hmm. lebaran, ataupun Imlek, Natal, ataupun bonus tahunan nih. Iya, Iya kan betul. Kak Feli? Nah, untuk penghitungannya itu sendiri menggunakan metode kumulatif. Sederhananya adalah penghasilan bulanan kita atau gaji kita itu digabung dengan THR ataupun bonus yang kita terima di masa tersebut. Nah, untuk perhitungannya kan secara logika nih, Iya. biasanya kan kayak, oh kita cuma nerima gaji, berarti Iya. kena tarifnya ya rentangnya ya sesuai dengan PTKP kita. Ketika dapat THR ataupun bonus kan otomatis penghasilan kena pajaknya ngelonjak tinggi kan. Misalnya kayak Kak Feli nerima THR pas Imlek nih. Iya. Biasanya kan kayak bulan Januari belum Imlek Kak Feli kenanya cuma kena tarif 5%. Iya. Nah, pas Februari Imlek dapat THR otomatis kan naik Lebih tuh. gede ya Iya, penghasilannya bisa ya. jadi kan kayak kena entah 10%, 15%. Nah, itu Kak. Jadi sebenarnya potongan besar itu wajar kan Kak ya, karena Iya. memang penghasilan yang kita terima itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang maksudnya nggak ada THR dan bonusnya Iya. gitu kan ya. Jadi hitungannya kita nombok untuk menghindari kurang bayar di akhir tahun karena penghasilan kita emang naik gitu Kak ya. Benar nggak ya? Iya, bener banget nih Kak. Iya. Jadi sebenarnya potongan pas di bulanan THR ataupun bonus itu udah mengakomodir pajak penghasilan atas tambahan penghasilan ini. Iya. Sehingga ketika 1 tahun pajak saat rekonsiliasi PPh pasal 21 di akhir tahun, total potongan PPh pasal 21-nya harusnya udah cukup, kalau enggak ya palingan kurang bayarnya dikit aja gitu loh Kak. Oke, tapi kayak gini, kalau misalnya Bupot 1721A1 kita udah ada nih, dan kita hanya bekerja di satu pemberi kerja gitu ya. Nah, semuanya udah bener nih, tapi kenapa aja sih maksudnya ada case kurang bayar pada saat lapor SPT tahunan Kak?
Oke. Nah gini nih ya Kak ya, seharusnya kalau kita cuma bekerja di satu pemberi kerja, Mhm. itu tuh sebenarnya jarang banget terjadi kesalahan pemotongan PPh pasal 21. Oke. Nah, case yang kayak terjadi kesalahan kekurangan ini Mhm. biasanya tuh, karena ada beberapa alasan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah, kita tuh mendapatkan penghasilan nggak hanya dari satu pemberi Satu aja, kerja, oke. bisa aja kita bekerja di, 2 ataupun 3 Mhm. tempat, perusahaan gitu loh. Nah, di Mhm. mana PPh pasal 21-nya ini dipotong, secara terpisah, Mhm. ya kan? Sehingga ketika untuk melaporkan SPT tahunannya kan kita harus mengumpulkan nih Mhm. BUPOT, dari ketiga perusahaan ini. Iya. Nah, dari BUPOT yang udah dikumpulkan ini nantinya dihitung kembali di SPT tahunan. Mhm. Kan otomatis tuh kayak penghasilannya nambah sedangkan PTKP kan tetap satu gitu kan. Iya. Sehingga bakal muncul yang namanya kurang bayar nantinya, Kak. Mhm. Nah, yang kedua itu adalah kita dapat, penghasilan lain. Oke. Jadi misalnya kan, Kak Feli nih, udah Mhm. kerja di Texco, itu kan Mhm. kita nggak tahu ya ternyata ada kerjaan lain, entahkah dari Iya. punya properti yang disewain, ataupun Mhm. bunga deposito, atau Mhm. Kak Feli jadi freelancer ataupun Iya. content creator lah ya. Iya. Nah, nantinya ini tuh akan digabungkan pas SPT tahunan untuk Oke. dihitung kembali juga Kak Feli. Oke oke. Nah, dan yang terakhir nih, Mhm. ini perlu diingetin lah ya, yang dan Iya. perlu banget menurut aku ya. Iya, Karena gimana tuh, Kak? adanya kesalahan, data PTKP atau Mhm. penghasilan tidak kena pajak, Mhm. yang ada di catatan perusahaan kita. Oke. Misalnya kan, sobat Texco ataupun Mhm. beberapa, karyawan-karyawan lain gitu kan, yang awalnya masih jomblo nih, nggak taunya tiba-tiba dapat jodoh kan nikah. Iya. Nah itu wajib banget tuh, ngelaporin ke perusahaan Mhm. kalau dia itu udah menikah sehingga tarif PTKP-nya pun berubah. Berubah, mhm. Takutnya kan kalau udah nikah awalnya kan belum nikah nih kenanya Iya, TK TK 0, 0. kan kalau udah nikah kan harusnya kena K0 gitu loh, tarif Iya. PTKP-nya lebih tinggi. Nah kalau kita update kan otomatis perusahaan bakal ngitung dengan benar gitu loh. Iya. Kalau kita nggak update, perusahaan nggak tahu kita nikah gitu kan, ibaratnya untuk para lelaki ini kan gitu kan, otomatis nanti, ada kesalahan, pada bukti potongnya dan bisa jadi nih pas dia, ngelapori SPT tahunan di bulan Maret, itu ada kurang bayar Kak Feli. Oke oke, jadi penting banget ya, udah nikah jangan ngaku masih jomblo Iya kan, itu sih yang pasti ya, agak kayak bahaya. bahaya ya. Oke oke, jadi intinya memang maksudnya ngupdate ke perusahaan juga, Iya, biar PTKP-nya bisa benar gitu ya. iya bener Oke, banget. jadi, sahabat Texco mungkin intinya kita harus memastikan bahwa semua penghasilan itu digabungkan dan BUPOT 1721A1-nya itu udah lengkap, Iya gitu Kak banget. ya. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari narasumber kita hari ini yaitu Kak Odi ya Sobat Texco. Jadi jangan terlalu panik dan khawatir, kita harus selalu berbahagia ketika mendapatkan THR dan bonus. Karena jangan terkejut gitu ya ketika melihat angka kurang bayar pajak di BUPOT 1721-nya, intinya gitu ya Kak. Oke Sobat Texco, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Odi terkait dengan bukti potong PPh pasal 21. Terima kasih banyak Kak Odi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita. Semoga informasi dan ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga Kak Feli atas kesempatan yang udah dikasih ke saya untuk bisa, ngasih, info-info nih terkait bukti potong PPh pasal 21. Semoga berguna ya untuk Sobat Texco ataupun, penonton lainnya ketika ngelapor SPT tahunan di bulan Maret. Tapi Iya, bisa juga sih ngelapornya dari bulan Januari kalau emang udah dapet iya, bukti dan potong ya kan, biar kayak iya. nggak kena Jangan deadline nunggu lah gitu. deadline dulu Iya, gitu ya. takutnya kan nanti kalau tiba-tiba Cortex error dan Iya, nanti kita nggak tahu ya ada gitu hal-hal kan. seperti itu di Iya, luar kendali kita. iya. Iya, oke. Baik, itulah ya Sobat Texco episode dari Texco Talks kita untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan juga bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar keuangan. Dan tentu saja, kalau misalnya kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu agar tetap baik ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Kak Odi. Terima kasih Kak Feli.